terjadinya khawatirnya ada terjadi perdarahan. Jadi kita menyiapkan alat untuk eksplorasi. Udah ngambil deh. Ya, nanti itu harus hati-hati ya. Tunggu temennya tuh. Sebelumnya pasien sudah sudah diberikan informasi bahwa karena ibu tidak boleh mengedan ya. Jadi kita sampaikan dulu ibu mohon izin karena ibu memiliki penyakit jantung ya, dan ibu tidak boleh mengedan pada saat persalinan. Nanti dokter akan membantu persalinan dengan menggunakan alatnya. Jadi ibu nanti dalam prosesnya ibu nggak usah khawatir, ibu ikutin saja apa yang dimintakan ya bu ya. Jadi kalau ibu misalnya disuruh mengedan, ya ibu mengedan. Kalau misalkan ibu jangan dulu mengedan karena ibu nggak boleh mengedan ibu. Jadi kalau ibu mules, tarik nafas panjang aja ya, jangan pakai ini ya. Nanti kayaknya tapi kurang juga, nggak apa-apa ya. Nah jadi kita sampaikan seperti itu. Nanti ibu ada alat masuk ke dalam vagina, jadi nanti ibu mungkin tidak nyaman, tapi ibu nggak usah tulis ya. Nanti biasanya kalau di rumah sakit itu dilakukan ini ya, blok pudendal blok. Ya, jadi supaya pasiennya pada saat dimasukin alat itu tidak nyeri ya. Bentar kita tunggu dulu. Sudah siapkan ya. Siapkan, kemudian kita ini sudah siap alatnya. Ini simpan ya, alat-alat di sebelah kanan dan ini di sebelah kiri ya. Sudah disiapkan alatnya, kemudian kita menggunakan sarung tangan. Nanti kita siap dibuka-buka ya, khawatirnya nanti kita membutuhkan. Kemudian setelah itu menggunakan sarung tangan satu, kita masukin oksitosinnya ya. Kemudian ini oksitosinnya sudah disiapkan semuanya ya. Kita ngambil kasa, kemudian ibu kayak ngedan, ibu jangan dulu ngedan bu, tarik nafas panjang ya, wayahna ya, tarik nafas panjang bu. Jadi nggak boleh mengedan karena ibunya kalau memang tidak ada kontraindikasi untuk mengedan. Ya. Setelah menggunakan sarung tangan, lupa bayinya belum di situ. Kelihatan nggak itu di belakang? Ya. Nah, kita pastikan dulu ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan dalam ya. Pastikan pembukaan lengkap, ketuban pecah, kemudian pastikan dia presentasi kepala dengan tidak ada kelainan ya. Kita buka labionya, kita bersihkan dulu, misalkan daerah kelompok vaginanya. Maaf ya bu ya, tarik nafas panjang. Ini sebentar bu ya. Ini kita masuk, ini ya, kepalanya kita buka labia, masuk ya. Kelompok vaginanya apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian kita masuk ke dalam mulut rahim, ternyata tidak teraba ya. Jadi tangan ini pindah ke sini, tidak ada bagian janin, pembukaan sudah lengkap. Kita pastikan teh ya. Kita pastikan bagian dari si telinga. Jadi kalau kita bisa masuk, kita pastikan ya bahwa dia posisinya tegak lurus. Kita pastikan ada kelainan atau tidak ya. Kemudian sudah yakin semuanya tidak ada kontraindikasi, maka kita ambil forceps. Kemudian kita kan tadi tangan kita sudah masuk. Nah, kita ilustrasikan, kita simpan si forceps itu berada di depan, seolah-olah kita membayangkan forceps ini masuk ke dalam vagina. Jadi kita bayangkan dulu susah. Ilustrasikan. Oh, berarti harus begini, ya. Kemudian kita buka, ya. Kita buka, simpan. Nah, setelah itu kita masukkan forceps. Bagaimana cara memasukkan forceps? Tangan ini harus melindungi daerah vagina. Ya, kan ini besi. Ya, jadi harus melindungi daerah vagina. Pertama-tama yang kita masukkan dulu itu adalah yang ada kancing. Ya, yang ada kancing. Ya. Kemudian kita olesin dulu ya. Ini pakai jeli.
Ini untuk membantu supaya tidak terlalu ini ya, tidak susah. Gini caranya. Ini seperti memegang bolpen. Seperti ini ya. Jadi kita seperti ini ya cara megangnya. Simpan dulu, kita buka dulu, kita masuk tangan, buka labia. Ini tangan masuk. Masuk, kita pastikan di samping ini. Gitu ya. Sudah pasti masuk sini, sudah pasti nanti si alat itu menelusuri ini teh. Menelusuri lengan kita. Jadi lengan ini sebagai rel. Ya. Udah masuk. Ya. Ini tangan masuk ke sini, ambil, pegang seperti bolpen. Nah, ini begini teh. Ya. Nah, ini dorong. Ya. Ini kalau dalam kenyataan kan tidak. Sudah masuk begini. Nah, ini kan udah begini ya. Kan ini gini. Nah, ini pegang seperti ini, kemudian kita masuk satu lagi teh. Masuk satu lagi, kemudian kita pindahkan. Ya, ganti pegang yang satu. Nah, ini seperti ini. Sekarang ambil satu lagi. Seperti ini, kita begini, masukkan, ini dorong sedikit. Ya, sebentar ini salah. Ya. Ini sudah masuk. Kemudian kita raba seperti ini ya. Ini pastikan. Nah, ini kita raba seperti ini. Ya, ini seperti ini. Ya, jadi ini menjaga seperti ini. Ini masuk. Masukkan. Sudah masuk dua-duanya, sebetulnya dalam kenyataan itu tidak akan goyang ya, karena itu dindingnya penuh. Setelah itu kita sebelum melakukan ini kemudian kita kunci. Sudah dikunci jangan dulu tarik. Kita raba. Apakah ada yang terjepit atau tidak? Ya. Kalau tidak ada yang terjepit, baru kita melakukan tarikan percobaan. Bagaimana tarikan percobaan? Yang menarik adalah tangan yang lemah tarikannya. Kalau Anda kidal, berarti yang menarik adalah yang kanan. Ya. Caranya gimana? Nah, bisa begini nih. Ya. Ini tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Ini masuk. Ya. Pada saat kita tarik, si kepala ikut tertarik, berarti itu udah benar. Ya. Kita begini kan? Kita tarik, oh udah benar. Ya. Itu berarti sudah benar. Atau kata begini, ini simpan di bawah, ini simpan di atas. Kita tarik, oh dia sudah ditarik, dia turun, berarti sudah benar. Itu namanya tarikan percobaan. Selanjutnya tarikan sebenarnya. Tarikan sebenarnya adalah menarik adalah tangan yang kuat. Kalau teteh bukan kidal berarti tangan kanan. Ya. Bagaimana caranya? Ada dua teknik. Ya. Ada yang teknik seperti ini, memegang bendera seperti ini. Ini yang di depan. Ya. Kita tarik lurus. Ibu jangan ngeden ya Bu ya. Sorry tadi saya lupa. Lakukan episiotomi dulu ya. Iya. Ya, lakukan episiotomi itu boleh di awal sebelum pemasangan. Ya, kita tarik. Ibu jangan ngeden Bu, tarik lurus. Lurus sampai subocciput berada di bawah simfisis. Kita lakukan defleksi. Tangan merabuni, ini tarik ke atas. Ya, sudah lahir, ini buka. Ya, jadi bukanya jangan dibuka ini nanti susah. Jadi bukanya tangan kita di sini ya. Ya, itu teknik yang satu. Ya, teknik yang satu lagi, maaf, masuk lagi. Nah, ini teknik yang satu lagi. Jadi dia seperti menggerek. Jadi tangan kanan begini, tangan kiri di sini. Kita tarik terus. Ini tidak tarik ke bawah, tarik ke atas tidak ya. Jadi kita hanya menarik ini. Seret. Sudah berada di bawah simfisis, ya. Kita pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Ya, ini buka kunci. Ya, sudah simpan. Kemudian kita cek apakah ada lilitan tali pusat. Ternyata tidak ada lilitan. Kita tunggu bayi melakukan putaran pasi luar. Ya, sudah melakukan pasi luar. Tangan kanan di atas, tarik sampai bahu depan lahir.
tarik curang ke atas sampai bahu belakang lahir, kita sanggah Susulan. ya. Sebentar. Kita nilai, kemudian kita lakukan perawatan bayi baru. Ada yang mau ditanyakan? Dikatakan korset gagal, satu adalah tidak bisa dikunci ya. Kalau tidak bisa dikunci berarti itu gagal. Yang kedua, pada saat kita melakukan tarikan kepala tidak turun, berarti itu gagal. Itu nggak boleh diturun. Ya kalau gagal berarti harus ganti dengan metode lain. Ya, gitu ya. Jadi pastikan tadi pembukaan lengkap, kepalanya di antero posterior, ya. Kemudian pastikan misalkan tegak lurus. Makanya kita harus membayangkan. Jadi pada saat kita mengilustrasikan si forceps di depan vagina itu seolah-olah kita membayangkan bahwa forceps ini masuk ke dalam vagina. Kemudian kita buka, kita langsung dulu masukkan lengan, buka labio, kita masuk, ya. Jadi tangan ini bagusnya begini, menjepit. Jadi melindungi dari ini, dari telinga si bayi, ya. Jadi ini nanti sebagai rel masuk. Nah, udah masuk seperti ini, baru kita ambil yang ada kancing. Kemudian kita masukkan, ya. Masukkan, kita dorong. Sudah masuk, kita pegang seperti ini, ya. Pastikan seperti ini. Tangan ini masuk dulu. Sudah masuk, pindahkan. Ya, pindahkan. Nah, ini seperti ini. Baru kita masuk satu lagi, masuk. Kemudian kita dorong. Jadi tidak boleh mendorong ini, tapi kita yang mendorong. Ya, sudah begitu kita kunci. Ya, kunci. Ada bagian yang terjepit atau tidak. Kalau tidak ada, berarti kita lakukan tarikan percobaan. Ya, tarikan percobaan tadi begini. Pada saat kita menarik, kepala ikut tertarik atau turun, berarti sudah benar. Atau dengan teknik tadi seperti ini, kita ini masuk ke dalam. Ini masuk ke dalam sampai menyentuh kepala bayi. Pada saat kita tarik sedikit, dia turun, berarti itu sudah benar. Baru kita lakukan tarikan sebenarnya. Ya, boleh teteh begini, ya. Kita tarik, ibu jangan ngedar, iya ya sebentar. Itu biasanya tariknya pakai gini teh, tenaga dalam kenyataannya. Ya, tarik lurus sampai subocciput berada di bawah simfisis. Ya, kita boleh begini supaya mudah. Ini tangan ke bawah, kita ini tarik, defleksikan. Sudah lahir kita buka seperti ini. Ya, sudah lahir. Baru kita cek bayi selanjutnya. Nah, itu adalah persalinan dengan forceps. Yang forceps, teteh harus melakukan eksplorasi. Ya, pastikan bahwa tidak ada trauma di jalan lahir. Ya, misalkan ada robekan cervix, ada robekan vagina, itu dicek dulu. Ya, udah selesai, ibu alhamdulillah udah selesai, bayinya sudah lahir, tapi